Kita mau bahas tentang mesin Epson Surcolor P8530. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Kali ini kita mau bahas tentang mesin Epson Surcolor P8530. Nah, printer foto ini kalau baru kita lihat kemarin di pameran, dia mesinnya kayak mesin ringkas banget gitu ya. Jadi dia mesinnya bentuknya kotak, panjang, kayaknya bisa buat minibar juga mesinnya. Dan itu mesinnya kayaknya kokoh banget dibanding mesin P6000 yang saya punya. Dan itu mesin harganya sekitar 100 jutaan. Nah, fiturnya apa aja? Kemarin saya udah datang ke pameran Mini Expo. Ternyata mesin ini keunggulannya menurutku secara pribadi di bawah P6000 menurutku. Secara harga jauh banget gitu ya. Secara kualitas ini ya, bicara kualitas fotonya. Kenapa? Karena dia hanya punya 5 tinta kalau nggak salah. Ya, jadi dia cuma punya tintanya sedikit, lebih sedikit dari P6000. Nanti koreksi ya, 5 tinta atau berapanya. Jadi dia jumlah tintanya lebih sedikit, udah pasti kepadatan warnanya itu lebih sedikit juga. Tapi fitur yang diusung dari mesin ini, yang pertama dia bisa lebar 44 inch, jadi sekitar 100 cm lebarnya, dan dia bisa double roll. Jadi dia punya 2 roll yang nggak perlu kita buka pasang. Jadi kalau mau nyetak kanvas ataupun mau nyetak paper biasa, itu bisa kita pasangin roll yang langsung 44 inch atau kita pasangin yang 24 inch kayak gitu. Nanti kita kasih lihat video-videonya ya. Oke, selanjutnya di sini Epson mengklaim bahwa printer foto 2 roll ringkas dan serbaguna. Dia bilangnya seperti itu. Mesin P8530, kata dia warnanya cerah, berkualitas, dan kecepatan cetak 18 meter persegi per jam. Kualitas gambar lebih kaya, dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi. Ya, dia bisa nyetak lewat Wi-Fi atau Xprint kalau nggak salah kemarin aku bilang. Terus dia bisa ngeprint dari handphone, dan dia pastinya mesinnya ini compact banget ya. Bentuknya compact banget ya. Tadi bentuknya kayak bisa buat minibar lah, ngepas gitu. Bisa buat laminasi di atasnya mungkin. Jadi mesin ini memang keren, tapi segmennya kalau buat diriku kayaknya masih jagoan P6000 seperti itu. Karena aku kemarin nyobain, warnanya bagus, nyetaknya cepat, dan bisa lebar sampai 100 cm. Tapi kalau menurut kita sebagai profesional, warnanya belum seperti P6000. Tapi untuk pencetakan black and white-nya dia luar biasa keren, karena dia di situ ada tinta hitam dan grey. Kalau di P6000 kan ada hitam, black, photo black, ada light black, ada light black. Kalau dia cuma ada hitam dan ada grey gitu. Nah, ini contoh hasil foto kemarin kita jajali dengan foto yang sama ya. Ini di media canvas matte. Skin tone-nya nggak terlalu keluar ya. Kalau misalnya nanti bisa dilihat langsung nih, kalau kelihatan dia skin tone-nya agak under jadinya, dan nggak terlalu keluar, dan ada kurang keluar aja warnanya gitu ya. Jadi kayak masih kayak pakai printer biasa lah gitu. Warna merahnya udah hampir menyerupai, warna hitamnya, highlight dan shadow-nya masih agak kehijauan. Dan ya kalau untuk kita menengah ke bawah masih bisa lah ya, untuk vendor-vendor dokumentasi yang wedding menengah ke bawah kayaknya masih aman sih. Tapi menurutku masih bagusan dari P6000. Tapi kita nggak tahu, kalau kita kulik lagi settingannya mungkin bisa lebih oke lagi gitu. Nah, untuk lebarnya itu dia bisa segini ya. Masuk frame nggak? Masuk ya. Tuh, dia bisa maksimal lebar segini, 1 meter. Jadi 44 inch kalau nggak salah, 1 meter sekian lah gitu ya. Tuh. Jadi dia lebarnya segini, jadi pastikan kalau mau dibikin landscape tuh bisa lebar banget. Ini kemarin kita nyetak jajal aja ukurannya segini. Ini papernya laster yang biasa kita pakai. Dan warnanya lebih keluar ya dibandingin kita nyetak di media kanvas yang matte tadi. Dia skin tone-nya lebih dapet, dan warna merah-merahnya keluar, highlight dan shadow-nya
lebih bagus kalau pakai peto paper. Mungkin itu bahannya ya, mungkin itu bahannya. Tapi kalau menurutku ini udah cocok lah, masih bisa masuk di kelas kita ya. Maksudnya aku sebelumnya tadi yang bilang masih bagusan P6000, kenapa? Karena tadi kita perbandingannya di kanvas gitu. Kalau di kanvas jauh lebih baik P6000 gitu. Jadi kita perbandingan compare dengan mesin yang saya punya dengan mesin yang saya cobain selama 4 jam kemarin di Mini Expo Epson kemarin ya. Jadi memang warnanya itu dia pun berubah ya. Yang kemarin aku coba ternyata mesin ini beda antara penggunaan cetak standar, cetak high quality. Jadi dengan standar dia warnanya jauh banget, hitamnya menghijau. Tapi kalau bisa kita pakai high quality, dia hitamnya dapet, highlight shadow-nya lumayan dapet. Mungkin keunggulan mesin ini lebih praktis ya untuk cetak-cetak dalam jangka besar ataupun dengan ya semeter inilah lebar. Ini lebar ya. Jadi bukan lebarnya bukan yang ini. Jadi lebarnya segini nih, lebar. Lebarnya tuh set 1 meter, panjangnya bebas karena dia beli papernya per roll. Kayak gitu. Jadi ini mungkin keunggulannya kalau kita udah punya market yang nyetaknya di atas cetakan 40 kali 60, bisa misalkan 70 kali 100, 80 kali 150 ataupun 100 kali 200 cm gitu. Jadi kayak gini. Untuk cost-nya aku belum dapat cost-nya, tapi secara tintanya harganya 2.700.000 per 700 mili gitu. Dan dia pakai tintanya lebih sedikit, 5 atau 6. Aku lihat dulu dari 5 atau 6 sih dia tintanya. Tintanya pokoknya lebih sedikit dari P6000. Dia maintenance-nya gede banget. Aku belum dapat info lagi lebih lanjut tentang harganya karena kemarin expo-nya itu kayak kurang persiapan, jadi aku banyak nanya, banyak yang bingung juga dengan pertanyaannya gitu. Mungkin harusnya aku datangnya di hari terakhir kali ya, di hari Jumat, tapi aku banyak kerjaan, jadi kayaknya emang mending kemarin hari Rabu pas banget. Dan aku akhirnya cuma ambil mesin D1030 yang kita bahas di video sebelum ini. Oke, jadi mesin kesimpulannya dari mesin P8530 menurutku ini mesin produksi kelas menengah ya. Terus dia biaya cost-nya kayaknya lebih murah karena dia nyetaknya pertama cepet banget dan dia bisa cetak sampai 1 meter lebarnya. Dan dia irit tintanya kenapa? Karena dia varian tintanya sedikit, jenis tintanya sedikit, maintenance-nya lumayan besar, kayaknya lebih hemat dan lebih lama gantinya. Dan dia punya double roll, jadi kita nggak usah buka pasang roll paper yang baru kalau mau 2 jenis paper ataupun 2 jenis ukuran itu bisa. Dan dia bisa dicetak, dia bisa nyetak pakai koneksi WiFi. Dia jadi mesinnya udah terintegritas WiFi. Apalagi dia udah itu sih kayaknya. Yang aku lihat warnanya beda tipis sama P6000 kalau awam, tapi aku lihat masih bagusan P6000 karena aku setiap hari megang P6000 ngelihatnya. Jadi pas ngelihat ini aku mau jajal cetak itu pakai foto sendiri ya. Jadi pakai foto sendiri aku tahu fotoanku itu semana dan aku cetak di P6000 semana, aku cetak di kanvas semana, dan aku cetak di mesin kemarin aku nyetak mesin D ini juga mesin D 1030. Hasilnya kayak gini. Ini kalau kita bandingin akan kelihatan nih. Tuh, kita bandingin kita akan kelihatan. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi first impression-nya tentang mesin Epson 8530, kalau punya budget lebih boleh beli untuk main-main partai besar yang cetak-cetak besar. Kalau masih pasarnya pasarnya masih 40 kayak 60, kayak P6000 udah cukup. Dan tintanya memang lebih murah dan kita tapi harus invest lebih besar di mesin P8530 ya, 100 jutaan karena kalau kita beli mesin 1030 dapat 2 ya kan. Kayak gitulah kira-kira segi bisnisnya. Jadi persen-persennya kayak gitu, tapi aku nggak bisa itu menurut pribadi ya, masih berdasarkan pengalaman nyobain nyetak dan berdasarkan kemarin lihat gitu. Kalau misalkan ini review jujur dan nggak di endorse sama sekali, jadi apa adanya. Seandainya nanti ada keputusan membeli pun akan aku review lagi keunggulan dan kelebihannya lebih dalam seperti mesin D1030. Mudah-mudahan kita punya rezeki buat beli ya gitu. Kesimpulannya itu sih, kalau ada boleh beli, itu bagus, tapi lebih bagus P6000. Tapi P6000 kayaknya mau
discontinue ya kan, bingung kan? Jadi kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Nanti kita masukin video-video kita lagi coba sharing sama teknisinya. Kalau audionya bagus nanti kita masukin juga sekalian. Tapi mohon maaf kalau ngambilnya nggak profesional, karena memang yang ngambil istri gitu ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang mesin percetakan ataupun tentang bisnisnya. Dadah. Itu tintanya di sini aja ya? Sini aja. Sama maintenance tanknya di sana. Ini bawah emang untuk naruh tinta ya? Iya. Atau mau taruh yang lain pun juga bisa sih. Kayaknya maintenance-nya harganya lumayan ya? Wah. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu Pak. Kalau harga jujur aja. Iya, biasa kita, gitu sih. Ya kita teknikal nggak pernah tahu harga. Gede banget. Tinggal dorong, tutup, udah selesai. Ini buat apa? Ini Pak, buat ngebuka kalau yang bawah susah. Tuh, Oh bisa. taruh ke Oh. atasnya. Kalau yang atas kan nggak bisa ditarik kan. Kalau yang bawah dia bisa ditarik. Gitu ya.